Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan matematika dasar UMPTKIN IPS 2018. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, jika Ali rajin tahajud, maka Ali rajin berpuasa. Yang kedua, Ali tidak rajin berpuasa atau ia bersedekah. Dan yang ketiga, Ali tidak bersedekah. Kesimpulan yang sah dari ketiga pernyataan di atas adalah yaitu jawabannya adalah C. Ali tidak rajin tahajud. Kenapa Ali tidak rajin tahajud? Lihat di pernyataan kedua. Ali tidak rajin berpuasa atau bersedekah. Sementara di pernyataan 1, jika Ali rajin berpuasa, maka Ali rajin tahajud. Tetapi di pernyataan 2, Ali tidak rajin berpuasa. Maka Ali tidak rajin tahajud. Maka jawabannya adalah C. Nomor 2. Rata-rata nomor sepatu kelas 10 MA Madani adalah 37. Dan rata-rata nomor sepatu 30 siswa kelas 11 MA Madani adalah 39. Jika nomor sepatu kedua kelas digabungkan, rata-ratanya menjadi 38. Maka banyaknya siswa kelas 10 MA Madani adalah, baik, pertama kita harus mencari diketahui dan ditanya terlebih dahulu. Diketahui rata-rata kelas 10 37, rata-rata kelas 11 39 dari 30 siswa. Dan jumlah kedua rata-rata ini adalah 38. Maka yang ditanya adalah banyak siswa kelas 10. Nah, pertama kita harus tahu rumus rata-rata itu apa? Rumus rata-rata itu adalah rata-rata sama dengan jumlah data dibagi jumlah banyak, di mana jumlah data itu perkalian dari rata-rata dan berapa banyak siswanya. Berarti kita sudah mengetahui nih rata-rata jumlah kedua yaitu 38 sama dengan jumlah data yang tadi saya bilang jumlah data adalah jumlah rata-rata dikali jumlah banyak siswa. Berarti 37 untuk rata-rata kelas 10 37 dikali X. Kok X? Karena yang ditanya adalah banyak siswa kelas 10 sementara kelas 10-nya belum ada. Maka kita misalkan sebagai banyak siswa kelas 10 adalah X. Ditambah 39 kali 30 yaitu rata-rata kelas 11 39 dari 30 siswa, makanya 39 kali 30 per jumlah banyak siswa kelas 11 30 ditambah jumlah banyak siswa kelas 10 yaitu sebagai X. Maka tinggal kita operasikan menjadi kita pindahkan ke atas jadinya 38 dikali 30 plus X sama dengan 37X plus 1170. Maka kita operasikan ini jadinya 1140 ditambah 38X. Sama dengan 37X plus 1170. Maka kita pindahkan si X ke kiri dan si bilangan biasa ke kanan. Berarti X sama dengan 30. Baik, selanjutnya nomor 3. Keliling pagar sebuah terminal bandar udara berbentuk persegi panjang adalah 26 km. Jika luas terminal bandar udara tidak kurang dari 40 km kuadrat dan X merupakan salah satu ukuran sisi pagar terminal bandar udara, maka nilai X yang memenuhi adalah, pertama kita seperti yang di awal kita harus mencari diketahui terlebih dahulu. Diketahui keliling persegi panjang, karena bandar udara itu berbentuk persegi panjang, maka kita buat keliling persegi panjang sama dengan 26 km. Lalu luasnya itu tidak kurang dari 40 km, berarti luasnya lebih dari 40 km. Kenapa luasnya lebih dari 40 km? Karena pernyataan tidak kurang, berarti tidak kurang harus lebih. Oke, yang kedua, X merupakan salah satu ukuran sisi pagar terminal bandar udara. Sisi, sementara persegi panjang itu ada panjang dan lebar, maka saya buat panjangnya sebagai X. Maka yang ditanya adalah X yang memenuhi. Pertama-tama kita harus mencari dulu kelilingnya agar mendapatkan si lebar, karena di sini cuma diketahui panjang, maka kita harus mencari lebarnya. Masih ingat kan rumus keliling yaitu 2 dikali panjang tambah lebar, di mana kelilingnya 26 sama dengan 2 P-nya diganti menjadi X, berarti X plus L. Berarti 26 kita pindahin 26 dibagi 2 sama dengan X plus L, mendapatkan 13 sama dengan X plus X. X yang kita pindah ke kiri jadinya 13 min X sama dengan L. Baik, sekarang kita sudah mendapatkan si L. Selanjutnya kita mencari luas. Luasnya apa? Luasnya luas sama dengan luas lebih dari sama dengan 40 km kuadrat. Kita masukkan rumus luas. Masih ingat kan rumus luas? Yaitu panjang kali lebar. Panjang kali lebar lebih dari sama dengan 40 km kuadrat. Panjangnya kita
ubah jadi X seperti yang di pernyataan. Lalu L-nya kita ubah dari yang sudah kita dapat tadi, yaitu 13 min X. Jadi X dikali 13 min X lebih dari sama dengan 40. Maka kita operasikan si ini jadinya 13X min X kuadrat. Kita pindah 40-nya langsung jadinya min 40 lebih dari sama dengan 0. Karena X kuadrat masih berbentuk min, maka saya ubah menjadi dikalikan kali min 1. Lalu saya pindahkan X kuadratnya pindah ke depan. Jadinya min X kuadrat dikali min 1 sama dengan X kuadrat. 13X dikali min 1 sama dengan min 13X. Min 40 kali min 1 adalah plus 40. Jadinya X kuadrat min 13X plus 40 kurang dari sama dengan 0. Jangan lupa jika kita sudah mengkalikan X dikali min 1, tanda pun ikut berubah, yang tadinya ke kanan menjadi ke kiri. Lalu habis itu kita apakan? Kita memfaktorkan si 40 ini. Maka kita buat pemfaktoran jadi mana 1 dikali 40, 2 dikali 20, 4 kali 10, 5 kali 8. Di mana yang mana hasilnya yang mendekati min 13 atau jumlah mana yang bisa menghasilkan angka min 13, yaitu jumlah 5 dan 8, di mana kita sama-samakan min 5 dan min 8, maka mendapatkan min 13. Berarti tinggal kita masukkan X min 5 dan X min 8 kurang dari sama dengan 0. Kita bagi menjadi X min 5 kurang dari 0 dan X min 8 kurang dari 0. Maka kita pindahkan si 5-nya jadi X kurang dari 5 dan X kurang dari 8. Lalu kita menentukan positif dan negatif dengan menguji titik. Pertama kita membuat si grafik ini, lalu kita pasang 5 dan 8. Ini sebenarnya belum ada positif negatif ya. Langsung kita uji titik. Karena biar kita tidak susah-susah mencari, mengoperasikan setiap titik, maka kita cari titik yang paling mudah. Lihat sebelah kiri ini, titik yang paling mudah untuk diuji di mana? Di 0. Lalu kita tinggal masukkan titik 0 di persamaan ini. Berarti 0 kuadrat dikurang 13 kali 0 ditambah 40. Hasilnya berapa? Hasilnya 40. 40 itu apa? Positif. Berarti tinggal kita masukkan positif, positif, positif. Dan apabila di sini udah positif, sudah pasti ini negatif dan ini positif. Selang-seling pastinya. Lalu sudah kita mendapatkan himpunannya adalah X. Kita masukkan X dulu. X-nya lebih. Soalnya X-nya, karena kita mencari kurang dari sama dengan, maka kita harus mencari titik-titik yang bersifat negatif. Di mana titik-titik bersifat negatif ya? Di sini. Maka kita pasangkan jadinya kayak gini. Lalu kita melihat X-nya itu ke 5 itu sebelah kanan, berarti dia lebih dari sama dengan 5. Lalu X yang 8 ini ke kiri, berarti dia X kurang dari 8. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 4. Dua mobil sport melaju dengan arah berbeda dan membentuk sudut 60 derajat. Kecepatan rata-rata mobil sport A 200 km per jam. Sedangkan kecepatan rata-rata mobil sport B 300 km per jam. Jarak kedua mobil sport setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam adalah, oke, sama kayak tadi kita buat diketahui dan ditanya. Diketahui membentuk sudut, maka kita buat theta. Theta sama dengan 60 derajat. Lalu kecepatan rata-rata mobil A yaitu 200 km per jam. Kecepatan rata-rata mobil B yaitu 300 km per jam. Dan menempuh perjalanan selama 1,5 jam. Berarti T sama dengan 1,5 jam. Ditanya adalah jarak kedua mobil. Maka kita lihat pernyataan ini, dua mobil sport melaju dengan arah yang berbeda, membentuk sudut 60 derajat. Kita anggap ini mobil sport A, ini mobil sport B. Dia melaju dengan arah yang berbeda, membentuk sudut 60 derajat. Lalu ditanyanya adalah jarak kedua mobil. Berarti jaraknya di sini, kawan. Nah, ini membentuk bangunan apa? Ya, ini membentuk bangunan segi 3. Di mana yang ditanya adalah jarak. Baik, cara kita menentukan ini bagaimana? Ya, kita menggunakan rumus kosinus. Pertama-tama kita harus mencari dulu jarak B dan jarak A. Di mana jarak A sama dengan waktu dikali kecepatan. Berarti 1,5 dikali 200
sama dengan 300 km. Dan jarak B sama dengan 1,5 dikali 300 sama dengan 450 km. Berarti kita sudah dapat menjadi 300 dan 400 di sini. Nah, habis itu kita apain ya? Tinggal kita masukkan rumus aturan kosinus trigonometri, yaitu karena yang ditanya jarak di sini adalah jarak C, berarti yang ditanya berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos theta, yaitu A kuadratnya adalah 300 kuadrat ditambah 450 kuadrat dikurang 2 kali 300 dikali 450 dikali cos 60. 60-nya dari theta, dari yang membentuk sudutnya ini. Dapatlah kita 300 kuadrat itu 90.000 ditambah 202.500 dikurang 270.000. Dapat dari mana ya? Dari operasi ini. Dikali setengah. Setengah itu dari mana? Setengah itu cos 60 derajat. Mas ingat kan? Cos sin tan, yaitu kalau sin 60 itu sama dengan setengah akar 3, cos 60 adalah setengah. Lalu kita operasikan mendapatkan hasil 157.500. Apakah ini sudah selesai? Belum. Karena ini masih berbentuk kuadrat. Maka kita ubah jadi, hilangkan si kuadratnya. Jadinya C sama dengan akar 157 kali 500. Maka C sama dengan 150 akar 7. Dapatlah jawabannya D. Baik, selanjutnya. 5. Diketahui model pengukuran pertumbuhan penduduk suatu daerah dalam rentang waktu tertentu adalah N sama dengan N0 dikali R pangkat T, di mana N menunjukkan jumlah total jiwa pada periode T. N adalah jumlah penduduk periode awal. N0 adalah jumlah penduduk pada periode awal. R adalah tingkat pertumbuhan penduduk dan T adalah periode dalam rentang waktu tertentu. Jika penduduk Kabupaten P adalah tahun 2009 berjumlah 800 jiwa dan pada tahun 2018 diberikan menjadi 1 juta jiwa, sedangkan pada Kabupaten Q pada tahun 2009 berjumlah 300.000 jiwa dan pada tahun 2018 diberikan menjadi 600.000 jiwa. Bila log 2 sama dengan 0,3,1 dan log 3 sama dengan 0,477 dengan menggunakan model pengukuran pertumbuhan tersebut, maka pernyataan yang tepat adalah di sini kita sudah diberitahu rumusnya, yaitu N sama dengan N0 dikali R pangkat T. Nah, pertanyaan itu apa? Dengan model pengukuran, dengan menggunakan model pengukuran pertumbuhan tersebut, maka pernyataannya adalah, maka kita ditanya pertumbuhannya, di mana pertumbuhan itu dianggap sebagai R. Nih, R adalah tingkat pertumbuhan penduduk, maka kita buat R yang sebagai ditanya, maka kita pindahkan N0 per N per N0 sama dengan R pangkat T, lalu kita pindahkan si T-nya jadi akar T akar N per N0 sama dengan R. Oke, kita sudah mendapatkan rumus si R-nya. Lalu kita buat diketahuinya. Pertama diketahui Kabupaten P, yaitu jumlah penduduk tahun 2009 atau jumlah penduduk awalnya itu adalah N0, yaitu 800.000 jiwa. Lalu jumlah penduduk tahun 2018 atau sebagai N itu 1 juta jiwa. Dan periode waktu atau selisih waktunya adalah 2018 dikurang 2009, yaitu 9 tahun. Berarti kita tahu nih T-nya 9 tahun. Lanjut kita ke Kabupaten Q. Diketahui bahwa jumlah penduduk tahun 2009 atau N0-nya adalah 400.000 jiwa. Dan jumlah penduduk tahun 2018 atau sebagai N itu 600.000 jiwa. Maka periode waktu atau sebagai T sama dengan 2018 dikurang 2009, yaitu sama 9 tahun juga. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini, yaitu rasio Kabupaten P, yaitu R sama dengan T-nya itu 9, akar N-nya itu 1 juta, dan N0-nya 800, berarti 9 akar 1 juta per 800. Kita hilangkan si 00-nya nih. Ini 03, ini 03 kita hilangkan. Ini 02, ini 02 kita hilangkan. Menjadinya 9 akar 10 pangkar 10 per 8. Kita kecilkan, kita sama-sama bagi 2, mendapatkan 9 akar 5 per 4. Dapat nih R-nya kabupaten, rasionya Kabupaten P. Sekarang kita cari rasio Kabupaten Q. Sama kayak tadi, yaitu R sama dengan, yaitu T-nya 9, lalu N-nya 600.000, dan N0-nya 400. Berarti
9 akar 600.000 per 400.000 sama dengan 9 akar 6 per 4. Mbak, kok nggak dibagi juga? Nah, karena untuk kita bisa membedakan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, kita lihat ini sama, ini penyebutnya 4, ini penyebutnya 4. Bisa dilihat nih, nggak usah diubah lagi biar kita bisa melihat mana yang paling gede, mana yang paling kecil. Dilihat yang paling gede siapa? Yang paling gede di rasio Kabupaten Q, dan yang paling kecil adalah Kabupaten P. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasio Kabupaten Q lebih besar daripada Kabupaten P. Maka jawabannya adalah D. Oke, lanjut. Nomor 6. Seorang pengusaha tekstil memproduksi 3 jenis mukena, yaitu mukena katun, mukena satin, dan mukena batik. Mukena tersebut ia salurkan ke 3 toko tertentu. Tabel banyaknya jenis mukena yang ia salurkan ke 3 toko tertentu adalah sebagai berikut, yaitu toko Aminah. Dia memproduksi katunnya 15, satinnya 50, batiknya 50. Di toko Fatimah, katunnya 20, satinnya 40, batiknya 60. Dan di toko Khadijah, dia katunnya 30, satinnya 40, batiknya 50. Maka harga setiap mukena katun 120.000, mukena satin 150.000, dan mukena batik adalah 100.000. Jika semua jenis mukena habis terjual tiap minggunya, maka jumlah total pemasukan mingguan yang diterima pengusaha tersebut dari penjualan 3 jenis mukena adalah, nah, pertama kita diketahui ini dulu, kita anggap aja si mukena katun, satin, batik ini sebagai X, Y, Z. Nah, diketahui nih mukena katun itu 120.000, berarti X sama dengan 120.000. Lalu Y itu sebagai 150.000 atau satin itu sebagai 150.000, berarti Y sama dengan 150.000. Lalu batiknya itu sebagai 100.000, harganya satu batik itu 100.000, berarti Z sama dengan 100.000. Udah ketemu nih X, Y, Z-nya berapa harganya. Lalu ditanya nih pemasukan totalnya berapa? Tinggal kita masukkan aja di toko Aminah, yaitu memproduksi 15X plus 50Y plus 50Z. Dapat dari mana ya? Karena kita ubah si katun, satin sama batiknya, yaitu menjadi X, Y, Z. Tinggal kita masukkan saja. Berarti 15 kali 120.000 ditambah 50 dikali 150.000 ditambah 50 kali 100.000. Hasilnya mendapatkan 14.300.000. Lalu di toko Fatimah, yaitu memproduksi 20X tambah 40Y ditambah 60Z. Tinggal kita masukkan mendapatkan hasil 14.400.000. Lalu toko Khadijah, yaitu memproduksi 30X ditambah 40Y ditambah 50Z. Tinggal kita masukkan lagi X, Y, Z-nya mendapatkan 14.600.000. Jadi berapa jumlah keseluruhan yang didapat 3 toko tersebut, yaitu toko Aminah, Fatimah, dan Khadijah. Tinggal kita jumlahkan hasilnya, yaitu hasilnya adalah 43.300.000. Berarti mendapatkan jawabannya adalah A. Selanjutnya, nomor 7. Seorang pedagang membeli 3 kodi mukena yang harganya 5 juta per kodi. Mukena tersebut diberikan kepada keluarga sebanyak 5 buah. Jika sisanya ia jual ecer dan mendapat keuntungan sebesar 1.500.000, maka harga eceran mukena tersebut adalah, baik, pertama kita diketahui dulu, kita tahu gak sih 3 kodi ini berapa atau 1 kodi ini berapa? 1 kodi itu 20 buah. Maka kalau 3 kodi berarti 60 buah. Berarti 20 kali 3 berarti 60 buah. Terus diketahui nih harga 1 per kodi itu 5 juta. Berarti harga per buahnya itu 5 juta dibagi 20, yaitu 250.000. Lalu sudah diambil nih 5 buah oleh sebuah keluarga. Berarti sisanya adalah 55 buah. Ditanya adalah keuntungan per ecer. Nah, kita pakai rumus, ada rumusnya, yaitu rumus untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Di mana untungnya itu 1.500.000, lalu harga jualnya itu yang ditanya, maksudnya ini salah nih, ini harusnya yang ditanya, harga jual. Harga jualnya yang ditanya per ecerannya dikurang 5 juta, ini salah lagi, ini 5 juta dikali 3. Kok 5 juta dikali 3? Kita lihat harga belinya, dia belinya per kodi 5 juta, terus dia belinya 3 kodi, berarti 5 juta dikali 3. Dapatlah 1.500.000 sama dengan X min 15 juta. Kita pindahkan ke kiri jadinya ditambah, berarti 1.500.000 sama ditambah 15 juta sama dengan X, berarti
harga jualnya adalah 16.500.000. Ini harga jualnya seluruhan loh, belum kita cari ke eceran. Nah, cara untuk mencari harga eceran atau per buahnya yaitu tinggal 16.500.000 dibagi 55. Kok bisa 55? Karena tadi sudah diambil oleh sebuah keluarga yaitu 5 buah. Berarti sisanya itu adalah 55 dari 60 buah tadi. Berarti 16.500.000 dibagi 55 yaitu 300.000. Maka harga eceran mukenanya adalah 300.000. Jawabannya B. Selanjutnya nomor 9. Sehelai karton akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan alas berbentuk persegi panjang dengan syarat panjang sama dengan 2 kali lebarnya. Jika sejumlah luas bidang alas dan semua bidang sisi ditentukan harus 1.200 satuan luas, maka volume terbesar yang mungkin dari kotak tersebut adalah pertama nih diketahui sehelai karton akan dibentuk sebuah kotak tanpa tutup dengan alas berbentuk persegi panjang. Sebuah kotak yang berbentuk persegi panjang berarti dia balok. Dan dia tidak mempunyai tutup, berarti nggak ada tutup nih di sini nih. Kita membuat nih. Berarti balok itu punya apa? Punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Lalu diketahui lagi panjangnya itu 2 kali lebarnya, berarti panjang sama dengan 2 kali lebar. Lalu luas permukaannya itu adalah 1.200 satuan. Lalu yang ditanya adalah volume si balok ini. Nah, pertama itu kita harus mencari luas permukaannya dulu biar kita mendapatkan si T-nya. Berarti luas permukaannya itu harusnya luas permukaan yang ada tutupnya itu 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Tapi karena di sini nggak ada tutup, maka kita buat PL-nya itu 1 aja karena di bawahnya kan cuma 1, di sini nggak ada. Berarti PL ditambah 2 PT ditambah 2 LT. Berarti 1.200 dikali, nah karena P-nya udah kita ganti jadi 2L, kita ganti jadinya 2L dikali L ditambah 2 dikali 2L dikali T ditambah 2L dikali T. Dapatlah hasilnya 1.200 sama dengan 2L kuadrat tambah 4 2LT. 4LT ditambah 2LT. Berarti 1.200 sama dengan 2L kuadrat tambah 6LT. Kita pindahkan ke kiri agar bisa mendapatkan si T-nya. Berarti 1.200 min L kuadrat sama dengan 6LT. Kita pindahkan si 6L-nya. Berarti 1.200 per 6L min 2L kuadrat per 6L. Kita coret agar bisa dapat bilangan yang paling sederhana. Lalu kita bagi 1.200 dibagi 6-nya, berarti mendapatkan hasil 200 per L dikurang L, ini kan 2 per 6 jadinya 1 per 3, jadinya L per 3 sama dengan T. Udah dapat nih si T, maka tinggal kita masukkan volumenya. Rumus volume balok itu apa? Rumus volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Di mana panjangnya adalah 2L dan lebarnya tetap lebar, dan T-nya itu kita masukkan kesamaan ini, yaitu 200 per L dikurang L per 3. Tinggal kita operasikan menjadi 2L kuadrat dikali 200 per L min L per 3. Mendapatkan hasil 400 L kuadrat per L dikurang 2L pangkat 3 per 3. Maka volumenya adalah 400 L min 2L pangkat 3 per 3. Nah, kita belum bisa nih mendapatkan volumenya karena L-nya belum diketahui. Lalu bagaimana? Nah, di sini diketahui nih di pernyataan nih, volume terbesar mungkin dari kotak tersebut adalah, nah cara untuk mengetahui volume terbesarnya itu dengan F aksen sama dengan 0 atau turunan F sama dengan 0. Berarti F aksen sama dengan 400 min L kuadrat. Kok bisa 400 min L kuadrat? Nah, kalau masih ingat rumus turunan itu L-nya kan pangkat 1, kita kurang dari 1 jadinya 0. Berarti L pangkat 0 itu kan 1, jadi 400 dikurang 2L pangkat 3 per 3, yaitu pangkatnya 3 kita pindahkan ke depan, jadinya 3 kali 2L pangkat 3 dikurang 1 per 3. Kita coret, jadinya dapatnya 2L pangkat 2. Udah dapat nih F aksen sama dengan 400 min 2L pangkat 2 sama dengan 0. Nah, tinggal kita pindahkan aja, jadi 400 sama dengan 2L pangkat 2, berarti 200 sama dengan L kuadrat. Kita ubah jadi L aja, jadi L sama dengan akar 200 atau L sama dengan 10 akar 2. Nah, kita sudah dapat nih L-nya itu 10 akar 2. Tinggal kita masukkan ke persamaan yang awal, yaitu F sama dengan 400L min 2L pangkat 3 per 3.
Tinggal kita masukkan CL-nya, mendapatkan 400 dikali 10 akar 2, dikurang 2 kali 10 akar 2 pangkat 3 per 3. Berarti 400 akar 2 dikurang 400 akar 2 per 3. Tinggal kita operasikan, mendapatkan hasilnya 8.000 akar 2 per 3. Jawabannya adalah D. Yang terakhir, diketahui bak mandi A dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 50 cm. Sedangkan bak mandi B berbentuk kubus dengan ukuran panjang sisi 40 cm. Kedua bak tersebut diisi air dengan menggunakan keran dengan ukuran yang berbeda. Bak mandi A menggunakan keran dengan debit 400 cm pangkat 3 per detik, sedangkan untuk bak mandi B menggunakan keran dengan debit 160 cm pangkat 3 per detik. Jika kedua bak mandi tersebut diisi secara bersamaan, maka pernyataan yang tepat di bawah ini adalah, oke, sama kayak tadi kita buat diketahui bak mandi A dengan panjang 60 cm, luas 40 cm, tinggi 50 cm. Berarti bak mandi A ini berbentuk apa? Ya, berbentuk balok. Lalu bak mandi B ini diketahui berbentuk kubus dengan sisinya 40 cm. Dan debit air bak mandi A 400 cm dan debit air bak mandi B ada 160 cm kubik per second. Maka cara kita menjawab rumus, cara kita tahu T-nya, kita harus mencari volumenya terlebih dahulu. Volume balok itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Tinggal kita masukkan berarti 60 kali 40 kali 50, yaitu 120.000. Lalu volume B yaitu volume kubus yaitu S pangkat 3. Berarti 40 pangkat 3 yaitu 64.000. Lalu habis itu kita harus mencari si T-nya itu dengan memakai rumus debit. Apa itu rumus debit? Yaitu Q sama dengan V per T. Dimana jika kita buat T sebagai yang ditanya, berarti V per Q. Tinggal kita masukkan V-nya untuk debit A, yaitu waktu sama dengan 120.000 per 400, yaitu volumenya 120.000, lalu Q-nya kan 400, jadi tinggal masukin 120.000 per 400, yaitu T-nya sama dengan 300. Lalu yang bak mandi B, yaitu T sama dengan 64.000 per 160, mendapatkan hasil T sama dengan 400. Maka tinggal kita buat perbandingan, TA sama dengan TB, yaitu 300 sama dengan 400. Tinggal kita coret per 100-nya, berarti dapatlah 3 per 4. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Bila ada pertanyaan bisa ditanya, bisa langsung PC saya atau di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.